Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi semua listeners. Kamis pagi waktunya kita semangat untuk memperkaya diri dengan informasi seputar EQ. Dan hari ini kita membahas isu yang sangat-sangat dekat dengan kita ya. Beberapa kejadian sudah kita dengar. Yang terdekat mungkin kemarin ya, bom meledak di sekolah Jakarta. Terus juga ada juga kasus di Universitas Udayana, seorang mahasiswa juga ditemukan tidak bernyawa gitu ya. Ini cukup menjadi berita yang viral karena roots-nya itu satu, yaitu bullying. Dan pastinya kasus ini selalu menjadi hot topics dan pastinya kita juga perlu belajar gitu seperti apa proses bullying ini terjadi dan gimana supaya kita tidak menjadi pembuli juga gitu ya. Dan seperti apa pembahasannya pagi hari ini, kita akan membahasnya tuntas dalam topik alarm bullying di Indonesia dalam Smart Emotion dari jam 7 sampai dengan jam 8. Seperti biasa kita akan ngobrol bersama-sama the one and only Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony, salam antusias. Hai Audrey, selamat pagi juga smart listener yang mendengarkan pada pagi hari ini, yang dalam perjalanan, yang udah sampai di kantor, yang mungkin juga di rumah gitu. Karena sekarang juga masih ada yang WFH juga gitu. Betul. Ya. So, salam antusias buat Anda semua. Audrey, gimana kabarnya? Wah, sehat dan harus sehat secara fisik dan mental ya kalau sekarang sih ya. Betul, karena tapi kita ngeri nih pagi hari ini ya. Iya betul Pak Anthony, karena menurut Audrey kita nggak bisa melihat gitu ya seorang itu baik-baik aja dari penampilan luar ya. Kita nggak tahu apa yang dirasakan, tekanan dari lingkungan, dari keluarga dan lain sebagainya. Makanya juga sekarang kita banyak banget mendengar informasi kabar bunuh diri lah, kabar melukai diri lah ya. Dan itu sebabnya semua biasanya karena bully. Oleh karena itu Pak Anthony angkat topik ini juga gitu ya. Dan kita juga kasih pertanyaan ke small listeners, apakah Anda pernah mengalami bullying gitu ya? Gimana respon Anda juga boleh dong kami tahu supaya menjadi bahan perbincangan juga pada pagi hari ini. Banyak yang merespon hal-hal bullying ini menjadi satu hal yang negatif akhirnya gitu Pak Anthony. So kenapa kita harus bahas topik ini? Silakan. Ya, jadi betul Audrey, jadi ada beberapa event yang saya pikir pada kesempatan pagi hari ini bagus untuk kita angkat, meskipun ini ngeri banget. Dan buat saya makanya kenapa judul kita pada pagi hari ini adalah tentang alarm bullying di Indonesia. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga saya merasa bahwa dari tahun ke tahun meskipun ini dibahas, meskipun ini didiskusikan, banyak jadi wacana ilmiah, tapi kayaknya nggak kapok-kapok gitu. Dan kasus ini terus-menerus terjadi gitu. Selama orang masih butuh pelampiasan, orang masih banyak yang terluka secara emosional, kadang-kadang suka mencari korban gitu. Ya, jadi memang obrolan kita pagi hari ini, smart listener, mari kita segarkan bersama-sama supaya samakan satu bahasa dulu.
Jadi ada beberapa yang mungkin jadi pemicu kita supaya dapat konteks kenapa kita tiba-tiba ngomongin tentang bullying. Ya, kasus yang baru-baru ini seperti tadi Audi sudah sebutkan, ya kasus yang terjadi di Jakarta Selatan, SMA 72 gitu, seorang anak yang kemudian ternyata bawa bom. Dan ternyata dia korban, dan diduga bahwa dia adalah korban bullying. Ya, saking kesel, marah, jengkel, kesel, bencinya gitu, sampai akhirnya kemudian dia melakukan seperti itu. Dan ini kan sebenarnya darurat gitu. Ya, segitunya gitu. Dan kemudian tadi juga Oktober bulan lalu berarti kasus yang terjadi di Udayana, bagaimana seorang anak kemudian loncat dari lantai 2, ya, mengakhiri hidupnya karena diduga juga bahwa korban bullying. Habis sudah meninggal pun masih setelah itu kemudian masih komentar-komentar itu masih tidak berempati pada orang-orang seperti ini. Ini kan contoh gitu. Dan sebenarnya juga di tahun ini sebenarnya banyak kejadian. Kalau saya listing ternyata banyak juga kalau dicari beritanya. Atau misalnya contoh yang viral itu tahun yang awal-awal di pertengahan sih ya, 2025 yang kejadian di Sulawesi Selatan, yang 5 orang mengkeroyok satu anak SMP itu sampai kemudian di viral dan anak babak belur, benar-benar dibully gitu. Nah, ini contoh banyak kejadian ini, banyak banget kejadian ini terjadi di Indonesia gitu, dalam bentuk bullying, dalam bentuk perloncoan dan sebagainya. Sampai-sampai ini kalau kita bicara tentang negara yang juga menjadi salah satu trigger kenapa kita jadi omongin tentang bullying adalah untuk pertama kalinya negara yang memang banyak bullying itu kan Korea. Kalau kita perhatikan tuh drakor itu banyak seputar tentang bullying karena memang tinggi banget di situ. Sampai akhirnya untuk akhirnya tahun ini membuat satu keputusan yang sangat dramatis untuk sekolah-sekolah, terutama universitas, itu bikin semacam kesepakatan bahwa mereka-mereka yang dulu punya rekam jejak pernah melakukan bullying, perundungan, itu mereka di blacklist untuk masuk sekolah ke universitas-universitas terkenal. Jadi di tahun ini ada catatan sampai kemudian muncul tuh catatan 45 murid yang harusnya jadi mahasiswa diterima, akhirnya ditolak gara-gara karena punya rekam jejak pernah melakukan bullying. Saya pikir bagus tuh. Akhirnya kemudian paling enggak itu akan membuat siswa-siswa yang mau melakukan bullying, betul. Jadi berpikir bahwa ini kalau sampai ada rekam jejaknya, ini jadi bermasalah untuk masuk ke universitas terkenal. Exactly. Jadi akhirnya paling enggak tekanan juga muncul. So inilah berbagai hal, Audrey, yang kemudian jadi latar belakang obrolan kita pada pagi hari ini, bahwa ini statistiknya nyata, kejadian nyata, peristiwa nyata. Nah, bagaimana kita menyikapi, baik kita yang punya orang-orang di sekitar kita yang menghadapi situasi ini, atau sebenarnya dalam bagian-bagian terakhir kita bisa sedikit menganalisa psikologinya para pembuli gitu. Gitu. Dan pastinya mungkin kita juga ya adalah momen-momen kayak merasa dibully atau justru kita yang menjadi pembuli gitu ya. Baik itu di lingkungan kerja kayaknya masih banyak juga kita temukan gitu. Apalagi di keluarga gitu ya, karena saking dekatnya kita nganggapnya nggak bully, ternyata dia nggak membuli. Nah itu. Tapi jangan juga terlalu lebay juga sih gitu sebenarnya. Ya sebenarnya mungkin maksud dari orang-orang sekitar kita, mereka sebenarnya tidak bermaksud untuk melakukan bullying sama kita. Tapi kita aja udah sensi, kayaknya kok aku merasa kok kayaknya dibully sama dia gitu. But actually it's not bully gitu. Nah jadi nanti kita bahas apa-apa aja sebenarnya jenis bullying, supaya kita tahu juga, jangan mengklasifikasikan atau menjudge, saya dibully padahal it's not bullying, gitu ya. Nanti kita akan bahas, pastinya Anda juga kalau punya cerita, sharing terkait dengan bullying di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM. Kita tunggu respon Anda dan kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Masih dalam Smart Emotion, Smart Listeners, bersama dengan Dr. Antonio Dio Martin dan Audrey Juwana yang membahas terkait isu bullying ya. Yes. Ini benar kayaknya kita udah bahas beberapa kali, tapi rasanya ini topiknya nggak pernah mati ya. Topik ini iya, dan saya yakin ada beberapa pakar di Smart FM yang sudah membahas tentang topik ini, tapi muncul lagi. Jadi ya itu, anggaplah ini sebagai reminder buat kita. Betul. Oh, di sini pernah ngalamin bullying nggak? Ngalamin bullying kayaknya nggak pernah ya, yang beneran. Beruntung banget. Atau Ya. mungkin orang ngerasa ngebully tapi akunya, nah itu kan juga bisa juga bisa terjadi juga gitu Aku ya. mau bully, Aku tapi terlalu nggak bodo berhasil. amat gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu sebenarnya Iya. jenis-jenis Bullying bullying itu itu seperti seperti apa, supaya kita Iya. tahu jangan-jangan selama ini kita dibully tapi kita nggak ngerasa, dan orang-orang di sekitar kita justru merasa kamu dibully. Silakan. Yes, Nathan. betul. So what is the definitions of bullying? Definisinya bullying itu sebenarnya adalah sebuah perilaku, sikap yang ditujukan sebenarnya untuk menyakiti seseorang. Ya, so actually sikap or a behavior yang kita lakukan untuk menyakiti orang itu, baik secara psikologis maupun secara fisik. Oke. Jadi tujuannya adalah betul-betul untuk menyakiti orang itu. Ya. Ya, it's kind of bullying. Nah, bicara tentang menyakiti berarti apa? Banyak cara. Ya. Oke. Jadi ada bully yang sifatnya verbal. Nah, tujuannya adalah dengan menggunakan kata-kata agar orang yang dikata-katain itu kemudian terluka, ya, mengalami tekanan emosional, psikologis melalui kata-kata gitu, ya. Dan si pembuli itu merasa happy banget ketika kata-kata yang dia ucapkan itu kemudian kena tuh kepada orang yang dibully, ya. Bentuknya bisa dalam bentuk apa? Bisa ngolok-ngolok, bisa goda gitu, ya. Atau misalnya kasih label julukan-julukan tertentu. Yes. Nah, itu juga adalah bentuk-bentuk bullying sifatnya verbal. Dia nggak melakukan fisik, tapi kalimat, julukan, kata-kata yang kemudian ditujukan kepada si orang yang dibully itu, ya kan tujuannya supaya menyakiti orang tersebut. Betul. Nah, itu kita kategorikan sebagai bagian dari proses yang disebut dengan verbal bullying. Ya. Nah, kemudian ada juga physical bullying. Nah, itu yang biasa kita kenal. Bullying dalam bentuk benar-benar fisik, dilakukan secara fisik.
ya, misalnya dipukul, ditendang dan dijambak gitu, Betul. diinjak dan supaya dilempari gitu. Nah, ini berbahaya karena apa? Fisik. Jadi bukan lagi cuma secara psikis, karena ini betul-betul bisa melukai secara fisik. Bahkan kadang-kadang bisa menyebabkan luka, dan bahkan kadang-kadang bisa sampai menimbulkan benar-benar secara fisik itu bermasalah gitu, sampai harus masuk rumah sakit Yes. gara-gara hal-hal seperti ini. Ya, itu bentuk pembulian secara fisik. Ada juga yang sifatnya sosial bullying. Jadi rame-rame itu. Yes. Rame-rame Geng, itu ya. bully, satu geng bully, bisa Iya. dalam bentuk kata-kata, bisa juga dalam bentuk bukan kata-kata, bisa dalam bentuk fisik. Yes. Tapi benar-benar dilakukan rame-rame, benar-benar untuk menjatuhkan si korban dibullying, dan Oke. orang menikmati itu. Dan di sekolah kita seringkali lihat kan banyak yang viral. Sebenarnya kalau diceritain bisa banyak kisah-kisah yang kemudian thanks to sosial media juga. Ya, kemudian akhirnya diviralkan, kemudian diceritakan kan gitu loh. Contoh kemarin di Palopo, Sulawesi Yes. itu kan seperti itu. Bentuk sosial bullying. Atau yang sekarang karena beredarnya sosial media muncul juga cyberbullying. Cyberbullying. Jadi tidak lagi, Kelompok, ya. kadang-kadang bukan lagi orang yang kita kenal gitu. Yes, nggak tahu Tapi siapa. sama netizen dan sebagainya dikeroyok, kemudian Ya. dibully habis-habisan. Itu juga sebuah bentuk bullying gitu. Nah, tujuannya itu tadi supaya melukai secara fisik atau secara emosional. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bullying itu. Oke, jadi memang banyak jenisnya gitu ya, sehingga Iya. kita harus memahami Iya. dengan tepat dan jelas. Nah, mungkin Betul. seperti yang tadi Pak Antoni tanyakan juga ke Audrey Iya. gitu ya. Kadang ada juga yang merasa kayaknya nggak dibully deh kita Iya. gitu ya. Tapi mungkin orang-orang sekitar bilang, itu udah Itu termasuk udah bullying bully, gitu. betul. So, apa Ya. landasan ataupun batasan ya, sehingga kita juga bisa memaknai, ini adalah bullying, ini adalah tidak. Karena banyak Ya. juga sekarang yang terlalu terlalu lebay gitu istilahnya. Itu kan bercanda doang. Ya. Itu kan sebenarnya jokes kita doang gitu. Tapi kita ambil dalam hati dan menganggap itu sebuah bullying, Pak Ya. Antoni. Jadi gini, batasannya adalah, makanya kita gini, ukurannya tetap ukuran personal sebenarnya. Oke. Jadi artinya gini, buat si pembuli yang buat kita adalah, mungkin kita tidak merasa bahwa kita melakukan bully. Ya. Misalnya contoh olok-olok di kantor lah. Betul. Misalnya, buat kita kan Biasa itu kan biasa, aja. itu kan bercandaan Bercanda kita gitu. kan kayak gitu. Betul. Uh-huh. Nah, tapi ini batasannya muncul ketika kembali lagi kepada si individu itu. Buat satu individu, olok-olok itu malah sesuatu yang lucu. Yes. Malah dia oke aja, malah dia bisa merespon dengan sangat-sangat aja. dengan fun aja. Yes. Bahkan merasa ada beberapa di antara justru olokan itu membuat dia tersanjung gitu. So, it's not bully. Oke. Tetapi buat beberapa orang yang dia hanya kalimat seperti itu dia tersinggung, hanya dengan kalimat tersebut itu membuat menjadi sesuatu yang terlalu sensitif. That's where we know we cross the border. Oke. Ya, jadi seperti kata Audrey bilang juga, akhirnya gini, bahkan ini juga yang membedakan seseorang yang dibully. Kenapa ada yang merasa dibully, ada yang tidak enggak. merasa dibully? Iya. Ya, karena memang batasan orang juga beda-beda. Betul. Ketika orang yang berusaha, aku mau bully dia gitu, yang tujuan mau melukai dia. Tapi kalau dia punya daya tahan dan punya benteng yang luar biasa menghadapi seperti itu, Nggak mempan mempan banget juga gitu. ya. Ya. Dan aku masih ingat dulu waktu ketika masih kecil SD. Iya. Bersyukurnya Audrey adalah karena tubuh aku gede gitu. Betul. Ya, jadi tubuh gede kan keuntungannya Yes, adalah orang nggak sulit takut untuk ya. dibully. Yes. Tapi aku masih ingat waktu itu kelas 4, kelas 5 Uh-huh. ada satu veteran. Jadi dia nggak naik kelas. Oke. Karena nggak naik kelas cowok gitu dan tubuhnya gede dan hobinya membuli Yang teman-teman lain. yang Oke. lain. Dan satu hari aku masih ingat dia berusaha untuk membuli siapapun sebenarnya, ya. Ketika dengan aku, dan aku merasa bahwa kadang-kadang kadang-kadang kepada pembuli yang suka melakukan pembuli dan gak peka-peka dan gak sadar-sadar, kadang-kadang we have to hit hard gitu, orang seperti itu. Iya, iya, setuju. Dan aku masih ingat waktu itu pulang sekolah, aku tungguin dan aku tonjok sampai tanganku itu Memar. Oke. tanganku memar gitu. Tapi sejak itu dia benci setengah mati sama aku, kita gak bergaul sampai lulus itu. Oke. Ya, tapi Dia dengan nggak cara seperti melakukan itu lagi dia nggak ya? pernah berani Ya. melakukan apapun ke aku gitu. Yes. Ya, jadi kadang we need untuk berani untuk menghadapi para pembuli itu. Betul. Ya, nah kembali lagi kepada ceritanya Audrey, pertanyaannya Audrey juga, yang buat saya yang menarik adalah gini.
apa saja alasan yang dimiliki oleh mereka-mereka yang Melakukan melakukan bullying. bullying Yes. itu, Audrey. Oke. Ya, jadi itu yang kadang-kadang itu akan jadi pertimbangan buat kita, seperti kata Audrey. Yes. Kalau kita mengerti motifnya orang itu akan membuat kita akhirnya jadi Oh. bisa menyikapi. Yes. Aku perlu meladeni atau enggak, atau udah sambil lalu Let aja go gitu. aja, Ya. ha-ha. Tapi kalau kita nggak ngerti human nature, kenapa melakukan bully dan sebagainya, nah kita akan gampang terperangkap dalam perangkap orang-orang yang melakukan bullying itu. Oke. Nah, apa saja motif yang kadang-kadang kita perlu sadar gitu, sehingga kita nggak terperangkap dalam drama para pembuli Bully, gitu. iya. Karena kalau kita masuk berarti kita bagian dari dramanya kan. Entah kita jadi korban atau kita jadi pelaku. Betul. Kan bisa itu drama kan. Nah, satu, bully bisa terjadi karena balas dendam. Oke. Jadi survei mengatakan, Audrey, bahwa banyak pembuli dulunya adalah korban. Oh. Interesting. Jadi di The Label pernah melakukan survei dengan 8.000 lebih responden, 8.850 responden. Ternyata hasil survei mengatakan bahwa yang mereka responden itu usia 12 sampai 20 tahun. Jadi hasilnya 14%. Lumayan kan? Iya. Yang melakukan bully itu adalah dulunya adalah korban. Jadi aku dibully, awas kalau nanti aku punya kesempatan aku akan melakukan pembulian. Jadi ini adalah bentuk balas dendamnya dia. Ya. So hati-hati ketika kita melakukan pembuli, sebenarnya kita sedang menciptakan pembuli untuk berikutnya. Yes. Yang kedua bisa jadi pembulian itu terjadi sebenarnya this person have a problem. Jadi dia punya masalah, dia butuh untuk melampiaskan. Kebiasaan. Ya, kalau dalam bahasa psikologi namanya displacement. Oke. Ya, ego defense mechanism, ada yang namanya defense, ada yang namanya displacement. Displacement meaning saya melampiaskan sesuatu itu ke orang lain. Ya, jadi saya sebenarnya punya masalah, saya punya problem, saya punya sampah, saya berusaha untuk membuang sampah saya kepada orang lain. Misalnya contoh seorang bapak, Iya. ya, yang lagi punya masalah, yang lagi punya problem di tempat kerja, maka ketika dia pulang ke rumah dan kemudian dia melemparkan semua masalah ke anak-anaknya, nah, itu Ya. adalah bentuk dari pelampiasan itu. Pelampiasan. Jadi kadang-kadang balik lagi, kalau kita mengetahui motif orang-orang yang melakukan pembuli itu membuat kita sadar, oh oke, mungkin dia lagi punya masalah. Iya. Atau bisa jadi gini, karena memang lagi dendam sama tuh orang. Ya, misalnya contoh pacarnya direbut sama dia. Ya. Akhirnya kemudian dia bersama dengan gengnya berusaha Labrak membuli dan orang itu, membuli. betul. Ya, jadi karena Oke. merasa jengkel, kesel, benci sama tuh orang, akhirnya dia melakukan pembulian dan orang untuk membalas. Atau bisa juga didasari oleh rasa iri, bisa jadi ya. juga. Ya, kadang-kadang cewek tuh. Betul. Bisa jadi, sebenarnya bukan cowok sih, bukan cuma cewek, si cowok juga sih. Prestasi gitu-gitu ya. Exactly, Yes, betul. yes. Karena prestasi dia lebih luar biasa, lebih bagus, dia lebih sukses, rankingnya lebih tinggi. Akhirnya kemudian sepakatlah dia lakukan bully kepada orang itu. Ya, sirik-sirik tanda tak mampu. Ya, jadi itu bisa terjadi. Oke. Ya, atau, nah ini yang saya bilang sakit. Alasan yang berikutnya, yaitu dia merasa senang, dia merasa happy ketika melihat orang lain terluka. Oke. Nah ini udah mengarah ke sosiopat, ke psikopat. Psikopat ya. Dan dia enjoy pada saat ketika orang diinjak-injak, dipukul-pukul, orang meronta-ronta, orang menjerit-jerit, orang kesakitan dan sebagainya. Dan dia menikmati momen-momen seperti itu. Nah, pembuli ada yang menikmati yang kayak begitu. Nah ini menurut saya itu udah masuk dalam sosiopat, psikopat. Yes. Nah, berbagai latar belakang ini yang kadang-kadang perlu kita sikapi. Nah, kadang-kadang kalau kita hadapi yang sosiopat dan psikopat itu yang kadang-kadang kita perlu benar-benar, satu harus waspada, dua kadang-kadang kita harus benar-benar berani gitu. Karena orang ini nggak punya empati gitu. Latar belakangnya lebih kepada kenikmatan, kebahagiaan ketika melihat orang lain sengsara. Yes. Ya. Oke, jadi Gitu. itulah ya beberapa hal yang menyebabkan kenapa Ya. orang kok bisa melakukan bullying yang bahkan kita juga Ya. nggak masuk akal gitu ya, Yes. ekstrim sekali dan lain sebagainya. Ya. Dan nanti kita akan sambung lagi ya Pak Antoni ya. Ya. Kira-kira bisa nggak sih bullying ini terjadi di tempat kerja? Karena ini yang mungkin erat dengan kita ya. yang Yes, tadi karena seperti- biasanya kita sering kali mengkaitkan bullying itu sekolah. Betul. SD, SMP, SMA itu yang kita anggap bully pasti banyak. Banyak ya. Yes. Tapi di tempat kerja apakah ada? Ya. Untuk Anda yang menyadari ada atau enggak juga ya boleh sharing di
di 0812 11 12 959. Kami jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, banyak orang bilang kalau bully itu ada di mana-mana. Audrey sih setuju banget ya, karena kalau highlightnya bullying itu terjadi di sekolah, tapi ternyata nggak juga. Di rumah bahkan bisa, di tempat kerja pun gitu ya. Nyatanya tadi kita juga sempat cerita kampus. Kampus ya. Ya, juga banyak mengalami kejadian pembullying. Ya. Jadi memang kayaknya bully tidak mengenal tempat dan usia, bahkan juga mungkin latar belakang. So kalau fokusnya kita sebagai kaum profesional nih ya, ini juga yang dikhawatirkan di tempat kerja, Pak Antoni. Apakah bisa bullying ini menjadi satu culture juga nih justru di tempat kerja? Betul, dan bagusnya adalah Audrey, sekarang ini saya melihat ada kesadaran di beberapa tahun terakhir ini kalau kita mengajar di perusahaan-perusahaan multinasional, itu mulai itu. Jadi beberapa kali loh Audrey, ketika mengajar di sana, saya diingatin dan berarti bukan karena saya gitu, tapi karena mungkin kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi kadang HR-nya mengingatkan atau leadersnya mengingatkan, Pak hati-hati kalau bercanda, Pak hati-hati kalau menyebut apapun dan sebagainya. Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya. Karena di tempat kita Pak ini menjadi sesuatu yang sensitif, jadi ini hanya catatan untuk Bapak aja. But it's good, I guess. Ini berarti perusahaan-perusahaan yang benar-benar sensitif dengan hal seperti itu. Betul, mulai aware gitu. Dan saya merasa ini mulai banyak terjadi, terutama multinasional, ya, yang awareness, kesadaran seperti itu sangat penting. Nah, di tempat kerja bisa nggak terjadi? Oh, bisa banget.
selama itu melibatkan seseorang dan orang lain, Ya. ini kan tujuannya adalah melukai fisik maupun psikologis, mental. Artinya gini, kalau kita perhatikan seperti kayak contoh dalam bentuk godaan terus menerus, Ya. bisa fisik, mental, gara-gara misalnya contoh ini masalah ganteng, masalah cantik dan kemudian karena itu terus Ya, digoda terus menerus, itu kan bisa menjadi sesuatu bentuk bullying gitu, Betul. ya. Dan seksual bullying juga bisa. Jadi terus menerus mengkaitkan dengan kayak seperti itu. Saya baca beberapa cerita kok. Oke. Dan menurutku kasihan dengan beberapa cewek yang kemudian jadi korban seksual bullying oleh rekan, Kerja ya. yes, oleh rekan, oleh bahkan atasan yang Iya. melakukan seksual bullying seperti ini. Buat saya annoying banget gitu, ya. Dan kemudian kata-kata ejekan itu kan juga bentuk bullying sebenarnya di kantor gitu. Body shaming misalnya ya, dikaitkan dengan fisik dan sebagainya, mempermasalah kondisi badan. Nah, membuli hasil kerjaan dengan terus-menerus dipermasalahkan. Ini ada satu cerita menarik Smart Oke. Listener ini. I think it's very nice buat jadi kesadaran buat kita. Please gitu loh. Enough is enough. Ini dia cerita gini Pak Antoni. Saya pernah bikin salah saat presentasi karena masih ada tulisan ChatGPT-nya. Oke. Ditampilin di slide. Saat itu slide saya di screenshot dan dijadikan bahan tertawaan lah sama atasan saya. Ini atasan berarti. Bahkan diedarkan ke WA kantor, bahkan sampai keluar Pak. Dan udah setahun lebih nih kejadiannya. Tapi tiap kali saya kasih hasil kerjaan dan presentasi selalu diejek. Ini hasil AI ya. Bahkan rekan-rekan kantor juga seringkali meledek saya. Awalnya saya cuek, tapi lama-lama saya jadi stres juga. Bahkan setahun ya. Iya. Wah. Jadi ini juga contoh. Jadi kesalahan terus-menerus dipermasalahkan. Diulang-ulang. Itu menjadi sebuah bentuk bullying gitu. Karena tujuannya adalah kita menikmati rasa senang, happy ketika melihat orang lain sengsara. Cerita, ya. Ya. Nah, ada beberapa kejadian ini, contoh juga saya pernah bekerja di kantor di mana saya dijadikan bahan bulan-bulanan Pak. Mungkin hal ini karena kondisi saya yang sangat gemuk dan seorang dengan latar belakang keturunan. Saya sendiri memang berusaha untuk diet, tapi obesitas ini kan menyangkut keturunan juga Pak. Orang tua saya juga sangat gemuk. Pernah satu waktu ulang tahun saya diberikan muk bergambar babi Pak. Oh, oke. Kadang kalau lewat di depan umum saya dikasih suara kayak babi ngok-ngok gitu. Bahkan jengkelnya atasan saya ikut-ikutan. Saya kesal dan setelah setahun saya keluar ya. Padahal kerjaan saya cukup menyenangkan dan memuaskan sih. Iya. Tapi ya kan ya itu lingkungan kerja dengan kondisi seperti yang nggak tahan lah. Gitu loh Audrey. Jadi kalau kita perhatikan, this also can happen at work. Yes. Jadi bukan cuma bicara mengenai sekolah yang kita anggap ini biasa perilaku anak-anak. Enggak. Orang dewasa pun bisa melakukan pembulian. Yes. Oke. Ya. So, Audrey izin baca juga respon dari Smart Listeners Yes, ya, boleh. Pak Antoni ya, terkait Sure. dengan mungkin cerita-cerita Ya. bullying yang Yes. pernah ataupun juga sempat dilihat oleh Ya. Smart Listeners. Kali ini dari Pak Ardan yang ada Yes. di Bekasi. Selamat pagi Pak Antoni. Hi, morning. Saya pernah melihat ya, ini geng perempuan sih di kantor katanya gitu ya. Sempat ada anak baru yang memang cantik katanya gitu di kantor ya. Dan akhirnya mereka cukup membuat geng dan nggak mau berteman katanya karena cantik dan juga isu-isu miring yang muncul dari si anak baru ini. Yes. Tapi ternyata setelah saya berkomunikasi, anaknya asik gitu ya. Ini kayaknya karena sudah ada stigma-stigma yang negatif sebelum berkenalan lebih lanjut. Nah, Yes. silakan Pak Antoni. Ini Nah, sering nih terjadi nih. Kejadian seperti itu. Di Iya. kantor nih. Kasian banget sebenarnya kan. Sebenarnya maksudnya itu resiko cakep ya kayak gitu lah. Itu udah berkat dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Jadi masalah gitu kan, orang iri, orang sirik dan Iya. semuanya sirik tanda tak mampu. Betul. Dan akhirnya kemudian bersekongkol kejadian. Nah akhirnya kemudian gini aja. Mungkin dari sini, dari ceritanya Audrey ini, kita bisa bicara mengenai bagaimana kita menyikapi ya. So respon kita terhadap para pembuli itu mesti gimana sih gitu. Ya. Jadi paling enggak Smart Listener saya punya 5 catatan, 5 langkah sebenarnya yang bisa kita lakukan terhadap para pembuli. Oke. So if you in your life you find those pembuli yang seperti itu gitu loh, yang melakukan bully itu, what you can do? Oke. Pertama-tama of course is ignore. Jadi ignore aja, udah deh, cuekin aja. Itu kan paling gampang gitu. Iya. Ya orang-orang yang melakukan pembuli. Lama-lama capek juga sebenarnya. Betul. Ya
kita berharap capek sih. Iya. Kadang-kadang mereka punya banyak energi luar Energi biasa yang- gitu. Ya, jadi pertama-tama ya udah nggak usah dipikirin. Ya lama-lama bosan, dia akan cari korban yang lain. Jadi ignore gitu. Jadi nggak mempan lah. Saya berusaha untuk bully, dia nggak merespon, ya udah kan Iya. nggak berhasil gitu. Betul. So cari korban yang lain. Yang kedua adalah kalau udah mulai mengganggu, kita rasa mengganggu, kadang-kadang perlu ditegasin sih. Oke. Ya, kamu maksudnya apa gitu? Siul-siul kayak begini misalnya, contoh dan Yes. sebagainya, catcalling dan sebagainya. Kalau ini maksudnya apa gitu? Jadi kadang-kadang perlu ditegasin. Ya, beberapa waktu lalu yang cewek yang ada polisi Yes. catcalling, dan itu benar disikapi. Dan saya merasa bahwa kadang-kadang mungkin si polisinya ini sudah melakukan dengan yang lain juga. Berulang kali. So sometimes kadang-kadang kita perlu tegasin Yes. gitu loh. Ya, even kepada anggota kepolisian. Harusnya mereka belajar kan gitu loh. Betul. Dan ini supaya nggak mencoreng gitu loh ya, institusi. Yang kedua adalah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah report. Jadi laporkan. Kalau misalnya di kantor, lapor ke HR gitu. Oke. Karena buat kita ya sudah buat kita itu mengganggu. Kalau di sekolah, lapor kepada guru, lapor kepada kepala sekolah. Ya, jadi lapor kepada mereka yang punya otoritas untuk mendisiplinkan mereka-mereka melakukan pembuli. Oke. Tapi kadang-kadang ini riskan banget. Karena justru kadang-kadang ini memberikan amunisi kepada para si pembuli. Semakin dilaporkan, misalnya siswa melaporkan guru, akhirnya makin Semakin dibenci lagi. dan semakin Ya. dibully. Itu yang seringkali membuat kenapa para pembuli akhirnya kemudian nggak lapor-lapor. Jadi banyak yang kemudian menjadi silent victim sebenarnya. Korban tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah bicara. Makanya kadang-kadang kasihan sampai akhirnya kemudian orang-orang para korban ini akhirnya kemudian udah nggak tahan lagi, Yes. udah bertumpuk-tumpuk, dari akhirnya kemudian melakukan hal-hal yang di luar ya di luar nalar, seperti yang terjadi di SMA 72 itu kan. Betul. Nah itu contoh gitu, lapor. Ya, nah atau yang bisa dilakukan sebenarnya adalah lawan balik. Nah Ya. ini adalah yang kalau kita merasa bahwa, terutama buat saya adalah para psikopat tuh yang menikmati dan sebagainya, kadang-kadang Perlu we dilawan ya. need to be hard gitu, Yes. hit hard back gitu. Uh-huh. Meskipun sorry kalau pada kesempatan pagi hari ini kesannya ngajarin jelek gitu loh. Iya. But sometimes that's why I learned in my life gitu. Jadi kadang-kadang teori tidak senyaman teori yang kita bisa mengatakan. Yes. I wish aku bisa mengatakan bahwa udah sikapi aja secara baik. Tapi nyatanya dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, kadang-kadang para pembuli itu memang harus dikasih pelajaran keras gitu. Betul. That's what I learned in my life. Jadi teman saya ini, si veteran ini, disikapi dan sebagainya, udah dilaporin, udah dan sebagainya, pernah dipukul sama guru, percuma dia nggak menikmati sampai betul-betul dan harus dikasih pelajaran. Iya. Dan akhirnya kemudian dia belajar, karena ada orang yang kadang-kadang memang perlu pelajaran keras. Betul. Ya, so sometimes we need to be hard dengan orang-orang seperti itu. Nah, kalau udah enggak, biasanya harapannya adalah dia bertobat lah. Nah, so ini yang keempat. Nah, kelima apalagi? Nah, kelima ini adalah balas dendamnya nanti di kemudian hari. Oke. Jadi balas dendam positif dalam arti justru kepada mereka-mereka yang melakukan pembulian itu kita tunjukkan bahwa bahwa kita bisa sukses, kita bisa lebih berhasil Prestasi, ya. dibandingkan dengan dia. Yes. Contoh cerita paling menarik adalah kisahnya Anthony Robbins itu, yang aku nggak pernah lupa bagaimana dia cerita. Dulu dia ada korban bully, Yes. justru dia korban bully karena tubuhnya ini, jadi karena tubuhnya dia kan mengalami pertumbuhan yang aneh gitu, Yeah. tubuhnya besar, justru jadi bahan bulan-bulanan. Dan akhirnya kemudian dia bilang, bertahun-tahun kemudian, setelah aku sukses, ketika aku berhasil, dan pada itu pas ada reuni sekolah, aku sengaja datang ke sekolah ya, dengan segala achievement, dengan segala hal yang aku capai, aku ketemu lagi si dulu yang pernah membuli Bully. aku. Kita ngobrol, ternyata dia cuma jadi supir truk gitu. Oke, wow. Nah, artinya gini, kadang-kadang jadikan itu sebagai amunisi juga buat Aha. kita untuk membuktikan bahwa kita bisa sukses, berhasil jauh lebih baik daripada orang yang membuli kita. That is balas dendam positif. Oke, balas Ya. dendam positif ya. Ya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan Ibu Cynthia nih, Ya. Pak Antoni ya. Yes. Kalau kita ngomongin tentang bully-membuli, Yes. betul, saya setuju banget untuk lawan balik gitu ya, Pak Antoni ya. Ya. Cuman rasanya keberanian untuk melawan balik, apalagi kalau sudah
terjadi berulang kali, itu sangat sulit banget. Boleh Yes. nggak bantu share cara-cara untuk kita bisa berani ya menghadapi pembuli-pembuli sehingga mereka juga akhirnya jadi diam gitu, nggak ngebully kita lagi. Tapi kita jawab setelah yang satu ini ya, Yes, Anthony ya. sure. Okay. Dan juga semua listeners yang masih ingin sharing, silakan di 0812 11 12 959 atau live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat. Smart Emotion with Anthony Diomartin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Diomartin from HR Excellency. Pertanyaan dari Bu Cynthia tadi cukup menarik gitu ya. Yes, betul. Ketika bully itu sudah terjadi mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kita udah gatel banget gitu pengen speak up gitu ya Pak Antoni. Ya. Cuman rasanya keberanian itu tuh muncul hilang, dan bahkan jadi meredup gitu. Gimana Ya. untuk memperkuat keberanian tersebut Pak Antoni? Saya tuh merasa belajar dari pengalaman hidup. Karena kan pembulian ini bukan sesuatu yang baru. Yes. It's already happening since long time ago. Waktu ketika aku masih kecil aja pembulian sudah terjadi waktu ketika aku SD gitu. Yeah. Bagaimana merasakan bagaimana orang-orang punya kuasa lebih besar, lebih punya power membuli yang kecil-kecil gitu. Tapi aku merasa gini, ketika kita menyikapi tanpa merespon apapun, Oke. ya cuman diam, ya cuekin, mereka makin menjadi-jadi. Oke. Dan karena tujuannya adalah melukai. Apalagi kalau kita sampai nangis, sampai kemudian menderita dan sebagainya, itu adalah kebahagiaan dari para pembuli gitu. Jadi apalagi kalau seperti yang tadi kita bilang, ada tipe-tipe yang sosiopat, psikopat yang they enjoy when they see you suffering. Oke.
So apa yang mesti kita lakukan? Jadi kadang-kadang kita harus mengumpulkan energi sampai pas ada satu titik ketika kita memang harus meledakkan itu gitu. Memang gak nyaman buat kita yang gak terbiasa, tetapi dengan bersikap tenang Yes. itu justru akan memberikan kesempatan kepada Betul, mereka ya. untuk terus-menerus melakukan gitu. Yang kecuali seperti yang saya bilang, kita bisa melaporkan atau kita keluar dari situasi itu sama sekali. Kan banyak yang kemudian akhirnya memutuskan, ya udahlah untuk menghindari itu, oke, get out from that situation. Yes. Pindah kek, keluar kek dan sebagainya. So you avoid that kind of person. Tapi as long as kamu masih berinteraksi sama orang itu dan orang itu nggak sadar-sadar, kadang kita memang perlu untuk menyikapi sih. Entah dengan tegas ngomong kepada dia. Kalau nggak mempan, ya kadang-kadang kita perlu bersikap dengan betul-betul yang sifatnya berusaha untuk memberi pelajaran buat orang-orang seperti itu. Karena kadang ada pembuli yang memang nggak bisa dikasih tahu dengan baik, ya. dengan kalimat-kalimat baik. Exactly. Ya. Ya, dia ngertinya bahasa fisik gitu. Betul. So that's what we need. Yes. Karena ini realitas gitu. Kita hidup dalam kondisi masyarakat yang punya realitas seperti itu. Betul. Dan ada orang-orang seperti itu. I wish kita bisa mengatakan udah ya sama seperti kayak pelajaran-pelajaran psikologi yang mengatakan ya udah nyikapi aja dengan positif dan sebagainya. Lah Anda bersikap positif, dia nggak bersikap positif gimana? Sama Dan terus-menerus aja. melakukan kepada Anda gimana Betul. dong? Yes. Ya. Itu Audrey. Mudah-mudahan Oke. itu jadi pelajaran penting gitu. Thanks Betul. Bu Cynthia untuk komennya. Sharingnya ya. Yes. Tapi yang menjadi catatan ya betul bahwa jangan sampai kita menjadi korban itu penting. Tapi Yes. jangan sampai kita jadi pelaku itu juga penting karena Yes. ya seperti yang Audrey katakan gitu ya Pak Antoni ya, di lingkungan pertemanan, Ya. pekerjaan, bahkan keluarga. Ya. Kadang kita tuh suka ada apa ya keinginan ikut-ikutan gitu ya. Jadi butuh kecerdasan emosional yang baik gitu Yes. untuk kita tahu batasan bercanda mana, Ya. bully mana, sehingga kayaknya Ya. kita perlu terus belajar emotional quotient. Ya. So di akhir Desember kita masih ingatkan juga untuk Yes. semua listeners bisa mengikuti Betul. kelas. Silakan Pak Antoni. Yes. Jadi Smart Listener di tanggal 1 dan 2 Desember. Jadi di awal-awal banget dari Desember. Remember ini cuma beberapa hari lagi. Yes. Ya. Jadi tanggal 1 dan 2 Desember buat apa Anda yang sama sekali nggak tahu tentang EQ. Halo. Kemana aja gitu. Ya EQ itu sesuatu yang penting banget di pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Learn EQ. Ya, bukan cuma IQ, EQ. So, 2 hari ini Anda akan belajar komprehensif apa sih itu, termasuk bagaimana menyikapi kata-kata yang negatif dari orang lain, ya pembuli dan sebagainya, bagaimana how we respond. Jadi termasuk dalam pembelajaran 2 hari ini Anda dapat tes tentang stamina level Anda, Oke. baterai Anda itu masih utuh, full, separuh, atau jangan-jangan udah soak banget gitu loh. Yes. Terus gimana caranya kita charge baterai kita supaya kita tetap kuat gitu. Betul. Terus kemudian juga ada tes tentang kemampuan kecerdasan emosional kita. Jadi kita tahu ini kita bagus nggak sih gitu Iya. ya. Nah ikuti 2 hari, please. Ini akan menjadi investasi waktu yang sangat berharga buat Anda karena Anda akan benar-benar belajar ya. Dan gimana caranya? Gampang, telepon aja ke Mbak Fani Yes. ya 0812 9805 4929 ya. 0812 9805 4929. Kemudian buat atau ya udah paling gampang Smart FM aja ya, dulu ke ya. Smart FM deh, nanya deh. Kalau ini cepet banget Pak, nomornya berapa? Tanya aja ke Smart FM. Nanti Ya. kita kasih informasi detailnya. Exactly, betul. So, berarti benar ya kaitan EQ dan bullying ini sangat kuat ya Pak Ya. Antoni ya. Nah gini, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Audrey tadi. Jadi ini catatan buat si pembuli tadi kan. Iya. Audrey mengatakan kadang-kadang kita merasa jadi ikut membuli gitu. Yes. Nah, so we also understand the psychology of pembuli. Jadi kita mengatakan orang-orang yang seringkali membuli, kan ada satu kalimat dari Carl Gustav Jung yang sebenarnya sangat bagus, psikolog, salah satu bapak psikologi gitu. Carl Gustav Jung pernah mengatakan begini. Jadi apa yang kita tidak sukai pada seseorang, bisa jadi sebenarnya itu menceritakan sesuatu tentang dirimu. Kita. Oke. Ya, misalnya ketika kamu nggak sekolah, nggak sebel, kamu merasa sebel sama orang yang rajin belajar, bisa jadi itu menunjukkan bahwa kamu sebenarnya bodoh gitu. Nggak rajin belajar So ya. something wrong with you. It's not about him or her, it's about you. Ya, dirimu yang bermasalah. Jadi hati-hati deh gitu. Kalau Anda senang membuli, bisa jadi sebenarnya yang nggak sehat mental bukan dia, kamu yang bermasalah. Ya. Dan yang kedua, kita mengatakan bahwa hukum karma itu kan berlaku. Kamu lakukan membuli, so siklus akan
terbalik. Bentar ya. Kamu nanti masuk kerja, kamu juga dibully dan Ya. sebagainya. Hidup itu kan seperti itu, Iya. hukum karma gitu. Dan kita selalu bilang gini, belajar untuk berempati. Kenapa sih gitu? Ya, coba kalau kamu memposisikan dirimu dalam situasi itu, kamu mau nggak sih gitu? Ya, don't do something. Kamu jangan melakukan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang kamu nggak pingin orang lain lakukan pada dirimu. Itu kan golden rules gitu. Ya kalau kamu merasa nggak nyaman dan sebagainya, ya udah kamu jangan lakukan pada orang itu gitu. Ya. Dan kita juga selalu bilang ketika kamu punya masalah, jangan jadikan orang lain sebagai sansak emosimu gitu. Itu kan biasanya pembuli seringkali menjadikan itu untuk melampiaskan kan apa yang dia rasakan, problemnya dia, dan dia berusaha untuk melampiaskan itu kepada orang lain supaya ikut menderita. Yang kamu punya masalah gitu, karena jangan lampiaskan sama orang lain, kamu beresinlah dirimu sendiri gitu. Ya, jadi artinya kita mengatakan gini, seringkali kalau kita lihat pembuli-pembuli yang melakukan ini, they are the person actually to have the problems gitu. Biggest problem itu mereka, bukan korbannya. Ya jadi sebenarnya kalau kita perhatikan yang sakit secara mental adalah si pembulinya, bukan korbannya. Itu yang perlu diberesin sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya juga bully itu juga menunjukkan betapa sakitnya masyarakat sebenarnya. Betul. Ya, itu sih. Oke, jadi ini Ya. catatan penting ya untuk kita pastinya tidak menjadi pembuli dan juga tidak dibully. Apalagi yang mungkin menjadi highlight karena tersisa 3 menit lagi Pak Antoni untuk menjadi catatan bahwa semoga kejadian-kejadian seperti yang kita sudah spill tadi tidak terjadi dengan diri kita ataupun orang-orang terdekat kita. Iya. Nah, jadi kadang gini, kita banyak melakukan pembuli karena sekali lagi balik lagi karena kita mungkin punya batasan tertentu yang kemudian akhirnya kenapa sih dia nggak mau, dan akhirnya kemudian kena melakukan. Ini ada saya bacain satu cerita lagi nih. Oke, boleh. Ya, untuk jadi catatan highlightsnya kita yang lain, bahwa dia bilang saya tuh nggak mau berkompromi untuk terima uang sogokan di tempat kerja Pak. Ya, akibatnya saya dibenci. Wow. Ya, itu dipimpin oleh atasan saya malah. Saya dijauhi, saya tidak mau masuk ke dalam grup WA kantor dan nggak dimasukin. Makanan yang saya beli, saya seringkali disabotase. Wow. Ya, PC saya pernah dicabut Pak, katanya nggak sengaja. Teman-teman rasanya senang melihat saya menderita, dan saya putuskan untuk melakukan sesuatu yang bikin mereka senang. Saya keluar. Jadi kadang sometimes di dalam situasi pembuli dan kita merasa nggak tahan dan kita nggak kuat untuk melawan sebuah sistem yang begitu besar, solusinya adalah cut off, benar. Keluar dari situasi itu. Betul. Ya, jadi kadang nggak gampangnya adalah kita melawan sebuah sistem. Kita melawan sosial, kita melawan sesuatu yang besar gitu, dan kita dibully menjadi korban dalam situasi seperti ini. What we can do, of course kita masih punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Ya udah, keluar dari situasi itu. Betul. Ya, jadi jangan sampai kemudian ngapain sih, kenapa sampai harus kemudian menghilangkan nyawa kita sendiri dan sebagainya. If you nggak tahan, ya udah ngomong sama itu dan get out from that situation. Ya, it's also another choice. Iya betul, karena yang terpenting ya sayangi diri kita gitu ya. Ketika memang udah nggak mampu, ya udah kita cari tempat lain, karena pasti ada tempat lain yang bisa menerima kita. Persis. Jadi miliki harga diri, miliki dignity menghadapi orang-orang seperti itu, dan jangan membiarkan mereka merasuk dan jangan membiarkan kata-kata itu kemudian menjadi pembenaran buat diri kita. It's not about you, it's about them. Mereka bermasalah. Ya. Wah, itu highlight yang top banget di akhir perbincangan kita, dan semoga kita juga benar-benar bisa ya menghargai diri kita gitu ya. Ternyata diri kita tuh sepenting itu dan seberharga itu. Jadi sayangi diri dengan tidak membiarkan diri kita dibully dan tidak membiarkan kita sebagai pembuli. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Amin ya Pak Nabi ya. Amin, setuju dan banget. Dan juga semua listeners boleh mungkin perbincangan kita di-share juga ke banyak orang sehingga kasus-kasus ini bisa meredam dan juga tidak merebak dan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi belakangan. Jadi boleh langsung di-copy aja linknya di YouTube channel Radio Smart FM. So thank you Pak Antoni sudah thank you banget juga Audrey ingatkan kita topik yang satu ini. Thank you so much. Dan juga semua listeners, terima kasih juga loh sudah berpartisipasi. Banyak yang berpartisipasi tapi kayaknya nggak bisa kita bacakan satu-satu Pak Antoni. So thank you so much. Kita ketemu minggu depan lagi dengan topik yang lebih menarik lagi dalam Smart Emotion. Kami pamit, saya Audrey Juana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias.
You just listened to Smart Emotion with Anthony Diomartin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.